2021. Salah satunya itu adalah perbedaan pada mata kuliah PPL ya. Jadi kalau 2020 kemarin dia dalam bentuk siklus ya. Kemudian ada setelah PPL, kemudian ada review, PPL review ya. Nah, dalam jabatan dia dibuat lebih simple ya. Oke. Kemudian ini ya, tes. Tujuan PPL ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan penyelenggaraan PPL ini apa ya? Yang pertama itu tentu saja semuanya ya, dari 1, 2, 3, 4 ini adalah memfasilitasi Bapak Ibu mahasiswa ya. Pertama, mengembangkan kemampuan reflektif dalam membelajarkan peserta didik, kemudian melakukan inovasi Bapak Ibu ya dengan menyusun dokumen perancangan pembelajaran ya, media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring maupun juga luring ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dan melakukan refleksi ya. Nah, ada catatan di sini, praktik pembelajaran dirancang dalam 3 siklus progresif ya. Jadi dia tetap dalam bentuk siklus 3, tetapi tidak ada komponen UTK ya. Oke. Kemudian masing-masing kegiatan, masing-masing tahapan siklus itu tadi seperti saya bilang tadi, ada pendahuluan, ada penerapan, kemudian ada penutup. Nanti akan saya tampilkan yang ada di dalam ya. Kemudian dalam hal praktik pembelajaran ya, jika bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah, pas libur misalnya ya, dan sebagainya, ada libur, ada ujian ya, tapi tidak hari Minggu tentu saja ya, maka kegiatan praktik pembelajaran dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Mengundang di sini maksudnya apakah dalam bentuk daring, artinya diundang ke sekolah, ataupun dalam bentuk daring diundang melalui Zoom ya, walaupun hari itu misalnya tidak ada kegiatan, dan dengan seizin kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, jadi penjelasan lebih rinci lagi ya. Jadi di kegiatan PPL ke-1 konteks sekolah ya, ini yang mahasiswa fokuskan ya, mempersiapkan kelas pembelajaran. Setelah siap, melaksanakan praktiknya sesuai dokumen perangkat pembelajaran 1 yang sudah dibuat ya. Kemudian merekam kegiatan mengajarnya, direkam ya. Kemudian mengisi atau memenuhi tagihan ya, yaitu LK, nanti akan kita lihat di belakangan ya. Kemudian ada di hari ke 9 dan 10 itu ada refleksi ya, dan membuat rencana tindak lanjut ya. Untuk apa ini? Untuk ke kegiatan PPL yang berikutnya ya. Oke. Jadi misalnya ya, di PPL ke-1 Bapak Ibu misalnya ternyata tidak efektif misalnya ya menggunakan lab ya, misalnya menggunakan lab komputer misalnya ya, karena siswa justru perhatiannya kalau dia luring ya, perhatiannya misalnya malah ke peralatan lab komputer tersebut, sibuk sendiri mereka misalnya ya. Sehingga berdasarkan refleksi tersebut ya, rencana tindak lanjutnya adalah misalnya dengan membuat opsi yang lain, misalnya mengembalikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas misalnya ya, dan itu nanti direfleksikan di kegiatan pembelajaran kedua ya, dan begitu seterusnya sampai dengan kegiatan pembelajaran ketiga ya. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran dari hari ke-1 sampai hari ke-31 ya, 10-10 Bapak Ibu ya. Jadi 10 PPL ke-1, 10 hari PPL ke-2, 11 hari PPL ke-3 ya. Karena hari yang ke-11 atau hari yang ke-31 itu adalah persiapan laporan ya, keseluruhan ya. Nah, sumbernya itu berasal dari juknis ya, petunjuk teknis yang sudah pernah saya mintakan admin untuk dibagikan ya. Nah, di sana ada dari halaman 29 sampai halaman 39.
Di sana tertulis dengan rinci deskripsi ya, langkah-langkah ataupun langkah-langkah ataupun apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, dosen maupun guru pamong ya di dalam juknis kita tersebut, yang juga terrefleksikan di dalam LMS ya. Jadi yang ada di dalam juknis itu juga ada di dalam LMS ya, di dalam e-learning kita ya. Oke. Kemudian nih ya, yang saya jelaskan tadi ya, ada juga di dalam LMS. Oke. Nah ini ya, ini saya tampilkan yang ada di dalam laman LMS saya ya, Bapak Ibu dosen khususnya ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan nanti akan ada seperti ini ya, setelah disetting oleh Pak Fauzan ya. Jadi misalnya praktik pembelajaran 1 ini 10 hari pertama ya. Nah, lihat ini ada conteng hijau, ini berarti di pertemuan pertama ini sesuai dengan instruksi dari pusat itu ada sinkronus tatap muka maya ya dengan mahasiswa. Ya, jadi pada tanggal 21 nanti Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu silahkan bertemu melalui Gmeet ya untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan PPL. Nah, di mana detail informasinya ada di dalam buku juknis kita ya, dan juga ada di dalam LMS ya. Nah, untuk tautan waktu sebagai informasi Bapak Ibu dosen dan juga guru pamong ya, tidak ada batas minimal ya time span-nya ya. Jadi silahkan jika memang diskusinya membutuhkan waktu yang cukup misalnya lebih dari 1 jam silahkan ya. Atau jika dalam waktu misalnya kurang dari 1 jam mahasiswa sudah siap semua, tidak ada kendala, tidak ada semua on the right track ya, silahkan saja ya. Jadi artinya time span-nya tidak ada batas waktu di situ ya. Kemudian ada lagi di hari ke-8 ya. Ini di hari ke-8 saya juga melakukan tatap maya sesuai dengan petunjuk teknis kita ya. Jadi hampir 2 jam ya di sini. Mengapa? Karena ini banyak refleksi dari sini tadi ya. Jadi dari sini ada refleksi di sini ya. Nah, sedangkan di hari ke-10 lihat hanya 33 menit ya. Di hari ke-10 ya rencana tindak lanjutnya ya, karena sudah jelas di sini tadi ya. Di sini sudah jelas ya. Nah, terus begitu Bapak Ibu dosen ya dan juga mahasiswa, Bapak Ibu guru pamong ya. Jadi ke pembelajaran kedua juga berulang seperti itu. Jadi ada tatap maya lagi ya, kemudian ada tatap maya lagi di pertemuan ke-8, ada tatap maya lagi di pertemuan 10 sampai dengan PPL ketiga. Nah, mungkin Bapak Ibu dosen dan juga guru pamong dan juga mahasiswa bertanya-tanya ya, Bu, apa kami ini setiap hari ngajar? Oh tidak ya. Jadi praktek mengajarnya itu jatuh di sini ya, di hari kedua. Di hari kedua setiap pelaksanaan PPL ya. Jadi kalau kita hitung ini hari ke-1, ini hari kedua ya. Di PPL ke-1 ya. Kemudian di PPL ketiga dia jatuh di hari keduanya juga, berarti di hari ke-12 ya. Di hari ke-12-nya. Terus gitu sampai PPL ketiga ya. Jadi hanya 3 kali mengajar, berarti ada 3 kali video ya, ada 3 video pembelajaran ya. Nah, dengan menggunakan perangkat pembelajaran 1, perangkat pembelajaran 2 dan perangkat pembelajaran ketiga ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang ada di tampilan di dalam ya, di dalam LMS kita. Kalau tadi kan tampilan yang tadi ada di bagian depan ya. Nah, ini begitu kita mengeklik ke, lihat nih ya, kita klik 5 praktik pembelajaran ya, akan muncul ini nanti ya. Jadi 5A ya, ini pembelajaran ke-1, di bawahnya ada penilaian ya. 5B di bawahnya ada praktik penilaian pembelajaran kedua, terus sampai dengan praktik pembelajaran ketiga ada penilaian juga. Siapa yang mengisi nilai ini? Ini yang mengisi dosen dan pamong ya. Jadi ada rumah khusus untuk dosen dan ada rumah khusus untuk guru pamong untuk mengisi di tiap-tiap kelompok ya. Oke. Kemudian nah ini ya, ini rincian. Jadi ini rincian kegiatan LMS berdasarkan yang ada di dalam juknis kita ya, yang ada di dalam petunjuk pendahuluan ya. Jadi pendahuluan di hari pertama itu ada ya, ada video conference ya. Jadi ada pertemuan tatap maya sinkronus melalui G-Link ya, melalui Gmeet itu ya.
Nah, siapa yang membuat Gimit? Dosen ya. Jadi dosen yang mengajar PPL ini akan membuat Gimitnya. Linknya silahkan disematkan ya di dalam sini ya. Nanti didamatkan di sini. Sehingga nanti pada saat mahasiswa masuk login, mahasiswa tinggal mengeklik saja link ini ya, mengeklik link ini dan akan dibawa ke dalam tautan itu akan membawa ke dalam pertemuan Gimitnya itu ya. Sama guru pamong juga ya. Jadi guru pamong masuk nanti tinggal mengeklik saja, nanti ketemu di di Gimitnya itu ya. Tinggal dikomunikasikan saja nanti ya, dosen, guru pamong ya dan mahasiswa kapan akan bertemunya itu ya. Nah, komunikasi bisa dilakukan melalui WhatsApp ya. Jadi silahkan nanti di WhatsApp grup masing-masing ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu dosen dan guru pamong dari masing-masing prodi membuat WhatsApp grup khusus untuk kelompoknya ya, untuk kelompok PPL-nya ya. Sama seperti kami misalnya di bahasa Inggris tahap 3 kemarin. Jadi rumah besarnya itu tahap 3, kemudian kami pisah ya. Jadi saya membentuk kelompok sendiri untuk 12 orang mahasiswa di bawah bimbingan saya beserta guru pamong yang lain juga. Jadi ada 3 kelompok ya. Nah, jadi silahkan ya. Jadi dikomunikasikan, tinggal dikomunikasikan saja. Misalnya besok misalnya kita ketemu di hari pertama itu pukul 10 misalnya ya, atau pukul 8. Silahkan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini rincian kegiatannya ya. Jadi untuk mahasiswa ini sama seperti yang ada di dalam juknis ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang disiapkan ya. Mahasiswa menyiapkan melaporkan bagaimana persiapan ruang kelasnya, bagaimana sarana pendukung lainnya, termasuk platform apa kalau dia pembelajarannya secara daring ya. Apakah menggunakan Zoom misalnya, apakah menggunakan Google Classroom, dilaporkan nanti di pertama tersebut ya. Termasuk juga misalnya jika ada perbaikan lagi misalnya untuk perangkatnya misalnya, silahkan ya. Kemudian nah ya ini ya yang B ya. Jadi mendiskusikan perangkat pembelajaran ketiga. Jadi apakah sudah fix, sudah oke ya berdasarkan hari review ya. Oke ya. Kemudian ini yang pertemuan ketiga ya. Jadi ini bukan pertemuan pertama yang saya jadikan contoh ini ya. Makanya di sini pembelajaran ketiga ya. Dan ini pembelajaran kedua. Jadi yang saya contohkan ini adalah pertemuan ketiga Bapak Ibu ya, bukan pertemuan pertama. It's okay, it doesn't matter ya, tidak masalah. Jadi di pertemuan ketiga ini tentu saja yang dibicarakan adalah perangkat ketiga berdasarkan ya apa yang sudah dilakukan di kegiatan kedua ya, PPL kedua ya. Nah, ini ya tugas dosen dan guru pamong ya. Jadi mengkoordinasikan persiapan praktik pembelajaran ya antara mahasiswa dengan sekolah ya. Kemudian melakukan koneksi maksudnya berdiskusi ya mengenai perangkat pembelajaran yang akan digunakan mahasiswa ya. Ini pendahuluan. Kemudian pada kegiatan penerapan ya, penerapan itu jatuh pada hari kedua dan ketiga dan keempat ya, 2, 3 dan 4. Jadi hari kedua dan ketiga ya untuk setiap putaran. Ini kegiatannya ya. Jadi ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu melaksanakan praktek mengajarnya di hari kedua. Di hari ketiga ya itu mengedit video ya. Di hari keempat mengisi jurnal. Nah, apa tugas dosen pada saat ini? Dosen dan guru pamong memantau melalui LMS ya. Jadi memantau melalui LMS ataupun memantau melalui WhatsApp group ya. Karena di hari keempat ya mahasiswa itu nanti akan mengupload ya LK35 ya. Itu. Nah, nanti bisa ditanyakan nanti melalui link ya yang sudah dibuat oleh mahasiswa pada saat dia mengupload, dicek satu-satu misalnya ya. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya cek melalui LMS, siapa yang belum itu saya informasikan melalui WhatsApp group ya. Misalnya Ibu Dewi misalnya mengapa nih belum upload LK35-nya misalnya ya. Itu biasanya nanti ada responnya. Oke. Kemudian di hari kelima ya dan keenam ini kegiatannya ya. Jadi apa kegiatan hari kelima dan keenam itu ya? Mahasiswa melakukan editing videonya tadi, video mengajarnya itu ya. Kemudian
ya. Dosen dan guru pamong tetap memantau melalui LMS ya. Jadi dipantau ya. Hari ketujuh nih ya. Jadi hari ketujuh itu diskusi melalui LMS, melalui tautan yang sudah dibuat mahasiswa, ya, mengecek apakah mahasiswa sudah mengedit hasil rekamannya, apakah mahasiswa sudah mengupload lembar kerjanya, ya, itu di hari ke-7. Ya. Kemudian di hari ke-8 tatap muka lagi, ya, tatap muka, ya, jadi membicarakan apa yang sudah dilakukan di hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu, ya. Pada saat diskusi di hari ke-8 di pertemuan ke-8 tatap muka itu ya. Hari ke-9 ya itu melalui LMS lagi ya, LMS saja. Jadi tidak ada tatap mukanya. Jadi di LMS apa? Nih ya. Jadi ini yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan guru pamong memantau melalui LMS ya, mengecek apakah mahasiswa sudah ya membuat daftar penyelesaian kasusnya ya. Kemudian di hari ke-10, nih hari ke-10 ya. Apa tugas dosen? Menerima dan melakukan telaah dan review bersama guru pamong terhadap laporan singkatnya, ya, secara sinkronus di hari ke-10 ya, tatap muka, ya. Jadi berdiskusi di sana, ya. Outputnya nih, ya, LK36 dan LK37. Formatnya semua ada di dalam Juknis, ya. Dalam Juknis ada, ya, formatnya, ya. Kemudian ini ya lebih jelasnya lagi di hari ke-10 tadi ya, karena tadi agak kecil ya. Ini ya, jadi yang dilakukan oleh mahasiswa ya, outputnya apa, bagaimana mahasiswa menguploadnya, ada langkah-langkahnya nanti ya. Jadi misalnya membuat topik diskusi, kan ada klik link nanti link diskusi ya. Kemudian bagaimana setelah mengeklik topik diskusi, add new discussion topic, subjeknya apa? Nama mahasiswa, sehingga memudahkan dosen dan guru pamong mengecek siapa yang belum mengupload dokumen lembar kerjanya ya, nanti kelihatan di sana ya. Oke. Kemudian nih ya, ini di hari ke-10 juga ya. Jadi ini karena ini hari ketiga ya, hari ke-11 jatuhnya ya. Kalau di di pembelajaran ke-1 dan ke-2 itu jatuhnya di hari ke-10 ya. Ini di hari ini di yang ketiga jatuh di hari ke-11. Jadi melengkapi semua lembar kerja yang belum ya, diunggah di hari ke-11 ini semuanya ya. Ya, ini karena ini PPL 3 ya. Jadi dia LK35, 36, 37. Kalau dia PPL ke-1 itu LK31 tentu saja ya. Oke. Dan terakhir, setelah semua dilakukan oleh mahasiswa, ada penilaian yang dilakukan oleh dosen ya. Ini penilaian pembelajaran ya. Oke. Sebentar. Nah, ini ya. Ini lembar kerja Bapak Ibu mahasiswa ya. Jadi lembar kerja ke-31, 33, 35. Semua sama ya. Jadi 31 ini artinya untuk pembelajaran PPL ke-1. 33 PPL kedua, 35 PPL ketiga, isinya sama saja ya. Jadi untuk setiap kegiatan PPL Bapak Ibu nanti akan ini ya, akan mengisi lembar kerja 31 PPL 1, 33 PPL kedua, 35 PPL ketiga ya. Sama juga halnya ini ya. Jadi 31 pasangannya 32 ya, 33 34, 35 dengan 36 ya. Oke. Ini isi lembar kerja 32, 34, 36 ini ya. Kasus yang ditemukan, faktor penyebab, alternatif solusi. Jadi misalnya begini Bapak Ibu ya. Kasus yang ditemukan itu misalnya kita kembali ke LK31 dulu ya. Ini ya. Ini yang Bapak Ibu laporkan ya. Pada saat pertemuan ke-8 ya. Apa yang terjadi? Kendala yang terjadi ya pada saat pembelajaran. Ya, misalnya ya tiba-tiba mati lampu misalnya ya, kemudian tidak sesuai dengan rencana yang sudah dilaksanakan, yang direncanakan ya. Nah, kenapa permasalahannya timbul misalnya ya, itu tadi misalnya ya, ada misalnya mati lampunya dikarenakan misalnya hujan deras misalnya ya. Oke ya. Kemudian di 32 ini juga ya, kasusnya tadi itu ya, faktor penyebabnya ini tadi ya, yang mati lampu tadi ya, hujan deras tadi.
Nah, sekarang solusinya apa kira-kira ya? Jadi kalau saya share pengalaman mahasiswa saya kemarin ya, dia menyiapkan genset ya, itu karena saat itu lagi musim hujan ya, jadi dia berdasarkan kejadian tersebut ya, alternatif solusi atau tindakan yang dia lakukan adalah dengan mempersiapkan genset katanya, plus menyiapkan plan B ya. Jadi yang rencananya dia apa namanya rely on apa Indonesia ya, jadi apa namanya mengandalkan eh, apa namanya media pembelajaran dari YouTube ya, dengan memutarkan video ya, dia terpaksa dia menyiapkan sendiri alat peraga ya. Jadi ya Bu katanya, kalau misalnya nanti mati lampu lagi dan juga ada masalah dengan genset ya, saya akan gunakan ini saja katanya. Oke, ya itu alternatif solusinya ya. Oke, kemudian kerja 37 ini yang terakhir ya. Setelah semua dilakukan ya, PPL ke-1, ke-2, ke-3. Nih ya, kasus kegiatan. Sebenarnya Bapak Ibu ya, ini rangkuman dari apa yang sudah Bapak Ibu tulis di setiap PPL ya. Seperti ini kan, kasus kegiatan mengajar satu. Artinya ini kan tinggal memindahkan saja datanya dari LK31, LK33, LK35, LK32, 34, dan 36 ini ya. Oke, hanya ini saja mungkin ya yang tambahan yang baru, simpulan, kemudian syarat ya. Oke. Nah, ini ya tagihannya ya. Jadi tagihannya ada 6 termasuk LK ke-7 itu untuk keseluruhan laporan ya. Kemudian video praktik pembelajaran 3 kali ya. Pelaksanaannya 3 kali dan video mengajarnya 3 kali juga, berarti 3 buah ya. Oke ya. Oke, that is it ya. Jadi begitulah kira-kira, coba saya cek dulu ya. Ya, terima kasih ya. Jadi ini kebetulan yang tampil di layar saya ada dari Cilacap ya, mahasiswa kita, ada dari Jogja ya, Pak Andi ya. Kemudian bentar, saya coba atas dulu. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Ya, memang sengaja di mute Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf, izinkan saya untuk berbicara ya. Oke. Kenapa tidak bisa mengisi daftar hadir? Mungkin bisa dicek Bu Anissa ya. Oke, izin bertanya Bu, untuk PPL apa ada pakaian yang dibutuhkan pada saat perekaman video pembelajaran ya? Tidak ada ya Bapak Ibu ya, tapi yang jelas rule of thumb-nya itu ya, aturan utamanya itu adalah sopan ya dan pantas ya. Oke ya. Kemudian ya jangan sampai nanti tertangkap kamera Bapak Ibu melakukan pembelajaran praktik PPL-nya itu mentang-mentang di rumah misalnya ya, tidak sengaja tertangkap misalnya kamera ya, bercelana pendek misalnya ya, atau mengenakan baju kaos oblong misalnya untuk bapak-bapak ya. Oke. Kemudian sebentar. Untuk pertanyaan berapa menit video yang diupload ya, ada di dalam bisnis ya, itu ya. Bentar, nanti kita cek ya, nanti kita masuk ke sana. Apakah melakukan perekaman video disesuaikan dengan jadwal kita mengajar di sekolah? Tidak perlu ya, tidak harus ya. Kalau memang kebetulan jatuhnya, sebentar, hari pertama kita kan 21 ya, 21 Oktober. 22 Oktober itu hari kedua. Berarti hari kedua itu Bapak Ibu mahasiswa melakukan praktik pembelajaran ke-1. Silahkan, kalau misalnya bertepatan tanggal 22 itu ada jam mengajar Bapak Ibu, ya gunakan ya. Kalau tidak, itulah tadi gunanya persiapan tadi. Berarti kan harus diadakan ya jamnya itu. Nah, itulah yang Bapak Ibu diskusikan dengan pihak sekolah dan dilaporkan di hari pertama besok ya, bukan besok, lusa ya. Jadi laporkan dengan guru pamongnya, misalnya Bu, misalnya saya itu hari kedua itu tanggal 22 itu sebenarnya tidak ada kelas Bu, tapi saya sudah izin dengan Wakasek misalnya kurikulum, saya akan mengajak siswa saya misalnya ke sekolah misalnya ya. Nah itu kan dilaporkan ya, jadi artinya kan sudah diketahui oleh pihak sekolah ya.
Jadi siswa akan saya ajak misalnya ke sekolah atau kalau secara luring juga diberitahukan ya. Itu. Jadi artinya dipersiapkan Bapak Ibu ya. Oke. Jadi tidak mesti di jam mengajar ya. Kalau memang kebetulan hari itu bukan jam mengajar Bapak Ibu ya. Oke, ini ada dari Sulawesi Utara ya. Oke. Oke, sudah saya jawab juga ya. Jadi ada 2 yang bertanya yang mengenai disesuaikan dengan jadwal mengajar di sekolah. Ya, tidak harus ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang pas kebetulan alhamdulillah ya kan, tidak susah-susah lagi ya. Tapi kalau memang tidak, nah itu yang perlu dipersiapkan ya. Artinya kan Bapak Ibu kan mahasiswa ya, harus koordinasi dulu dengan pihak sekolah, harus menyiapkan ruang kelas kalau memang daring nanti ya kan, harus mengatur prokesnya, terus juga siapa yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengambil rekaman videonya itu ya. Karena begini Bapak Ibu ya, saya share pengalaman mahasiswa bahasa Inggris ya. Di PPL pertama ya, karena PPL pertama ya, jadi dia mengajar itu diletakkannya entah kamera mungkin ya, kamera atau mungkin handphone dia bilang ya, di belakang ya, katanya disandarkannya pakai meja, diletakkannya di meja sehingga posisi kamera itu ke arah depan pas tepat capturing posisi dia berdiri di tengah itu ya. Nah, masalahnya sekarang adalah karena posisi kamera itu diam di atas meja ya, kan tidak bergerak ya. Jadi yang tertangkap oleh kamera itu punggung siswa dan punggung gurunya ya. Jadi suaranya juga samar-samar ya karena agak jauh ke belakang ya. Jadi lebih banyak terlihat punggungnya waktu ngajar, kemudian juga kelihatan punggung siswanya. Jadi tidak bisa melihat dari arah depan ya, bagaimana kondisi kelas misalnya ya, ekspresi siswanya, ekspresi gurunya ya. Nah, bagaimana saya bisa tahu? Karena nanti Bapak Ibu mahasiswa baik daring maupun luring itu harus memberikan link kepada dosen dan guru pamong ya, supaya dosen dan guru pamong walaupun tidak bisa menunggu Bapak Ibu sampai selesai, karena saya yakin ada berbarengan ya waktunya ngajar itu, at least Bapak Ibu dosen, pembimbing lapangan dan guru pamong itu bisa melihat ya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat Bapak Ibu mahasiswa sedang melakukan PPL itu ya. Jadi istilahnya mungkin mengintip saja ya, melihat secara ini. Saya biasanya sekitar 5 sampai 7 menit Bapak Ibu ya kalau mengawasi mahasiswa PPL itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu siapkan link Zoom-nya kalau memang menggunakan link Zoom, share di WhatsApp grup masing-masing ya, sehingga nanti dosen dan guru pamong bisa mengunjungi Bapak Ibu pada saat sedang melakukan praktik mengajar tersebut ya. Walaupun sebenarnya nanti bisa dilihat dari video juga ya. Jadi kalau memang misalnya Bapak Ibu dosen dan guru pamong berhalangan misalnya ya, oke, ada rekaman ya kan, betul ada rekaman yang bisa dilihat nanti ya, yang bisa direview oleh Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong untuk memberikan feedback kepada mahasiswa. Ataupun kalau misalnya mahasiswa bilang, Bu susah Bu, saya Bu nggak bisa misalnya link saya ini bla 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 pokoknya ya, oke ya, jangan lupa diupload ya yang versi lengkapnya itu ya, yang kalau SD misalnya 1 kali 45 menit misal ya, atau berapa ya, kurang hafal ya hitungan jamnya sekarang di sekolah itu ya. Nah, nanti dilihat di versi sana ya. Jadi silahkan dosennya melihat rekaman videonya ya. Tapi kalau memang bukan kalau memang ya, sebenarnya seharusnya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan memang dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong itu ya melihat melalui link yang di-share oleh mahasiswa kegiatan PPL-nya itu ya. Oke. Kemudian ada dari Maluku Utara ya, Bu Titis Sandevi ya. Jadi kita betul-betul yang tahap 4 ini ya, dari ujung sampai ke ujung ya, dari Aceh sampai ke Jayapura kebetulan ya, itu rata ya, beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Oke. Seandainya saat praktek terjadi kendala, apakah bisa diulang ya? Ulang ya. You know what? Satu mahasiswa saya ya itu lupa mengeklik tombol recording ya. Dia telepon saya sambil mau menangis ya. Bu, saya lupa Bu, katanya klik recording, ya mau bagaimana lagi? Saya bilang, bagaimana saya mau nilai kalau tidak ada. Akhirnya itu pagi ya, dia ngajarnya jam 9. Akhirnya
dia hubung lagi siswanya supaya datang lagi ke sekolah pukul 2 ya. Alhamdulillah lancar ya. Nah, jadi tolong pastikan Bapak Ibu ya. Jadi nanti lihat dulu tombol recordingnya ya. Pastikan karena hal-hal kecil itu ya kadang kita lupa ya. Oke. Kemudian ada dari Wakatobi ya. Ya, one of the tourism destination ya, beautiful tourism destination Wakatobi ya. Oke, kemudian dari Kalimantan Barat Gorontalo ya. Oke. Hari ketiga sampai 7 berarti jadwalnya edit video dan upload LK35. Ya, betul ya. Jadi itu yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tatap mukanya itu di pertemuan pertama ya dengan dosen ya. Hari kedua Bapak Ibu melakukan praktik mengajar. Terus ya, ikuti nanti petunjuknya apa lagi yang harus dilakukan. Mulai dari mengedit ya, mengupload dulu yang full ya. Kemudian mengedit, diupload lagi yang sudah diedit ya. Sudah itu mengisi LK31, 35 itu contoh yang pembelajaran ketiga ya, Bu ini ya. Jadi kalau mulai dari apa namanya, kalau di PPL 1 LK31 ya. Oke, kebetulan saja untuk saya tadi tuh yang pertemuan ketiga ya. Oke. Tatap muka terbatas di sekolah diwajibkan menggunakan masker ya. Apakah saat PPL guru dan siswa boleh tetap memakai masker selama pembelajaran ya? Silakan Bapak Ibu ya. Ya, jadi tetap gunakan protokol kesehatannya ya. Karena kan saya yakin dosen pembimbing lapangan Bapak Ibu dan guru pamong kan tahu ya dari suaranya ya. Atau bukakan sedikit ya, jadi harus ditutup lagi ya. Jadi supaya tahu bahwa memang itu mahasiswa yang bersangkutan ya. Kemudian boleh memakai pakaian dinas saat PPL pas kebetulan misalnya sedang menggunakan baju yang warna coklat itu ya, tidak apa-apa, silahkan ya. Kemudian tidak bisa digeser Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah ya, digeser hari ketiga ya, itu di buku juknis ya, itu PPL jatuh di hari kedua. Betul ya. Ini dari Oppo A5 2020. Karena saya tadi dengar PPL itu hari kedua ketiga, betul. Sebenarnya bukan hari kedua ketiga keempat PPL itu. PPL itu dari hari ke-1 sampai ke-31 ya. Praktiknya mungkin ya. Praktiknya yang jatuh di hari kedua di setiap kegiatan PPL itu. PPL ke-1 di hari kedua, PPL kedua berarti di hari ke-12 ya. PPL ketiga berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hari ke-22 ya. Itu ya. Jadi mohon jika memang memang sudah tidak bisa sama sekali ya. Jadi ini artinya case by case Bapak Ibu ya, tidak berlaku untuk semuanya ya. Jadi kalau memang ini siapa nih yang bertanya kepada saya nih, jika sekolah ada kegiatan, berarti harus ada keterangan ya, harus ada hitam di atas putih ya. Ya, jadi kegiatan apa ya, kemudian tolong diberitahukan ya, sehingga saya bisa mengkukikkan ya kalau itu digeser ke hari ketiga ya. Oke. Jika memang masih bisa dilakukan di hari kedua, tolong ya. Jadi biar kita tidak menyalahi aturan dari pusat Bapak Ibu ya. Oke. Karena jika tidak ya, kalau ada monef ya, saya bisa berikan buktinya. Ya ini kenapa? Misalnya ya, mahasiswa ini tidak melakukan PPL-nya di hari kedua ya, karena ini sebabnya ya. Oke ya. Tapi saya mohon ya, tetap lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam situs kita ya. Bagaimana dengan kami yang lingkungan sekolah belum bisa akses internet, tidak bisa bagi? Nah ini saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, jadi case by case ya. Jika memang ya tidak ada opsi lagi yang lainnya, hanya satu-satu inilah opsinya ya. Oke ya, silahkan ya. Oke. Yang penting rekamannya itu ya, ada rekamannya ya. Rekaman itulah yang nanti Bapak Ibu upload ya. Jadi ini tidak berlaku untuk semua ya. Jadi ini case by case ya. Tentunya kan saya tidak bisa menekan ya
atau memasak. Kalau memang di sekolah tersebut tidak ada akses internet misalnya ya, oke ya, adik, oke ya, bentar, kenapa dia bergerak sendiri? Oh, Bu Ana mungkin ya yang menggerakkannya ya. Oke. Oke, selanjutnya bentar ya. Hampir habis baterainya. Ya. Kemudian oh my god. Oh my god. Di tolong di ini itu di. Oh my god. Sebentar ya, sorry ya, run out of battery, tapi nggak tahu kenapa sepertinya tidak tercharge ya. Bentar ya. Okay, good. No, the same. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.